saya agak gemetaran juga mau ngambil handphone lagi udah diambil gitu. Saya kan cuma minta udah jelaskan salah apa. Tapi dari pertama Bupati itu hanya untuk bicarakan pesangon gitu loh. Sementara tidak pernah menjelaskan salah itu apa gitu loh. Anda itu sudah melampaui batas dan melampaui kewenangannya. Hukum itu adalah alat untuk memuliakan manusia, bukan untuk mencederai manusia. Ketika datang ke Dinas Ketenagakerjaan, begitu dia tanya, apa sih salah saya, Bu? Udah ikutin aja. Apa ini? Hentikan semua ini. Ini adalah produk kejahatan. Melawan undang-undang. Melawan undang-undang. Ya, itulah tugasnya lawyer ya. Kita harus banyak berkeliling. Biar otak kita juga nanti tak banyak juga mengelilingi sesuatu itu. Nah, jadi tugas-tugas itu ya kita harus melakukannya dengan kesadaran hati kita. Jadi ada kasus di Lombok juga, ya kasus terkait tentang adanya diskriminasi ya terhadap karyawan pegawai BUMN di Lombok ya, di Mataram, kota Mataram, yaitu salah satu bank swasta. Jadi tentunya penting kita juga harus melakukan itu semua dengan segenap jiwa kita, karena hukum itu adalah satu sosok memuliakan orang lain. Ya, jadi fungsi hukum itu kan alat untuk memuliakan manusia, bukan untuk menghukum manusia. Makanya saya punya prinsip, orang yang melakukan penegakan hukum itu mesti dia harus memuliakan dirinya dulu, baru bisa melaksanakan perintah daripada hukum itu sendiri untuk ditegakkan. Jadi karena ada satu tindakan diskriminasi di sana, makanya saya ke Lombok ini baru saja sampai ini, belum pulang ke rumah ini ya, karena ada praktek ya. Dugaan saya kuat sekali bahwa ada cara-cara di bank swasta ini mengeluarkan pegawai. Jadi bank ini perusahaan BUMN ya, mungkin di bawah ya pengawas BUMN ya. Tapi bank ini kan kalau saya rasa di bawah pengawasan plat merah kan begitu. Nah, ini kan tidak termasuk juga pegawai BUMN sebenarnya. Bukan ASN. Ya kan? Tetap dia menggunakan aturan dan undang-undang ketenagakerjaan Republik Indonesia dan seluruh turunannya. Nah, cuma ini cara saja bahwa ini seolah-olah ini pegawai BUMN. Nah, padahal mereka ini pegawai biasa, pegawai yang dibawahi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, makanya hari ini saya melakukan satu perlawanan hukum sebenarnya terhadap bank ya yang melakukan satu intimidasi, satu cara untuk bagaimana mengeluarkan secara sepihak terhadap klien saya ini. Padahal tidak ada dasar hukum yang kuat untuk bisa memproses tanpa melalui proses hukum sesuai dengan amanat undang-undang buruh ya. Lalu kemudian pada bagian lain lebih gampang, lebih cepat juga direspon oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram. Lalu dimediasikan, dinaikkan proses perselisihannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2004 tentang tata cara berselisih ya di dalam PHI itu. Nah, ini kan satu cara kejahatan yang menurut saya ya dilakukan oleh penguasa pada orang di bawahnya. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Kalau lebih di dunia media sosial namanya Iwan Dante atau Baba Dante gitu. Jadi abang ini pekerja bank apa influencer? Pekerja bank lah gitu, influencer sambilan aja. Di bank sebagai apa, Bang? Jabatan terakhir saya sebagai koordinator security CNTB. Dulu sempat pegang NTB NTT di tahun 2010, tapi NTT dipisah, jadi kan tinggal NTB aja.
Masalahnya ini sampai sekarang sudah tidak tahu permasalahannya apa gitu. Jadi tiba-tiba udah datang dari kantor pusat gitu, memeriksa, ditelepon gitu kan. Saya diperiksa sekitar 7 jaman lebih lah kalau tidak salah itu. Ditanyakan ini itunya segala macam ditanyakan gitu. Itu ada pemberitahuan sebelumnya bahwa Tidak akan ada. ada inspeksi atau kan biasa gitu kan ada. Ti- Akan ada inspeksi dari pusat ini. Oh tidak ada, mendadak langsung ditelepon. Langsung masuk ke ruangan gitu diperiksa. Yang dipanggil siapa aja yang diperiksa? Sebelumnya katanya teman-teman TAD security ada buat saya gitu kan. Ada sekitar 7 apa sampai 10 orang gitu yang dipanggil itu. Jadi bergilir gitu selama 2 hari ya, 2 Apa harian. aja yang diperiksa waktu itu? Jadi masuk tuh langsung ditanya biar bisa diperiksa ya, terus langsung diambil handphone dua-duanya gitu. Jadi saya agak gemetaran juga mau ngambil handphone lagi udah diambil gitu loh, udah langsung dibuka aksesnya termasuk include di iPhone ditanyain gitu loh. Semua akses dibuka sampai galeri sampai segala macam itu. Sebelumnya tidak ada masalah gitu, fine-fine aja karena mungkin di kantor saya juga termasuk pekerja teladan gitu. Maksudnya saya selama ini itu kelas apanya di hypo terus gitu loh. Karena saya juga pernah juara nasional gitu loh untuk Service Excellence Securities Indonesia gitu loh. Dan dapat jalan-jalan dari hadiah dari kantor, dapat uang juga gitu loh. Jadi karyawan terbaik gitu Iya. istilahnya. Jadi ada kelebihan bayar vendor itu gaji ke salah satu anak buah. Ditanyain ke saya, ini uang apa gituin. Terus saya tanya ke vendor, itu kelebihan gitu loh. Udah kamu saya amankan dulu gitu loh. Memang salahnya saya suruh transfer bukan tunai. Itu salah situ, saya suruh transfer, betul udah transfer ke rekening orang tua saya gitu loh, ibu gitu loh. Tapi saya ngambil uang tunai untuk acara kebersamaan vendor itu sendiri. Karena PIC vendor ikut juga di acara itu. Jadi kita ya ada bukti foto udah saya serahkan semua gitu loh. Oke. Uang itu ada kelebihan bayar gaji dari vendor ke salah satu anggota security. Oh jadi TAD. vendor bayar gaji. Lebih. Kenapa harus lewat abang? Enggak, bukan lewat saya, lewat security nih. Dari security ini suruh minta balikin gitu loh. Balikin ke vendor. Oke. Tapi cuma salahnya saya tuh balikin vendor saya nitip di rekening ini. Harusnya kan tunai gitu diambil gitu loh. Tapi dengan saya bilang, silakan udah diterima sama vendor. Silakan uang itu dipakai untuk kebersamaan. Karena PIC vendor sendiri ada di si acara itu, bareng-bareng kita. Dan itu acara rutin kita tiap bulan gitu loh. Itu dah makanya yang salah prosedur menurut saya gitu loh. Karena saat itu juga mama minta ditransfer. Saya suruh udah kamu transfer ke sini aja gitu loh. Tapi uang yang tunai itu untuk acara besok tuh saya ambil dari sini. Saya serahkan ke vendor itu untuk acara besok gitu loh. Oh jadi yang ada jejaknya Iya, yang transfer itu. betul, ada jejak transfer itu yang ada. Ya itu di salah prosedur. Kalau menurut saya memang salah itu, saya pikir minta kembali saya kembaliin gitu kan. Kalau memang salah dari situnya gitu loh. Tapi saya bilang itu kalau memang sampai memakan uang segini bukan tipe saya lah. Karena saya kan membangun untuk security itu sendiri bagaimana saya menggunakan uang pribadi juga untuk bagaimana kebersamaan. Karena kita punya loyalitas teman-teman ini. Itu pun tidak selamanya kita harus rembeskan uang itu. Jadi pakai uang pribadi saya. Itu kita mau protokoler, kita mau acara apa itu kan itu pakai uang pribadi kadang-kadang. Emang ancamannya pemecatan? PHK Udah keluar apa? sudah keluar suratnya. Tanpa dibuktikan dulu salah apa gitu loh. Saya kan cuma minta udah jelaskan salah apa. Tapi dari pertama Bupati itu hanya untuk bicarakan pesangon gitu loh. Sementara tidak pernah menjelaskan salah itu apa gitu loh. Ya karena memang saya kepingin berkarir ini kan saya menunjukkan bahwa saya tidak bersalah gitu dalam hal ini. Saya tetap membangun security yang ada di Mataram. Kalau kita sebutnya GGS ya tuh ganteng-ganteng security itu istilah saya gitu. Bisa lagi membina anak-anak itu bekerja dengan baik gitu aja sih. Iya, sebenarnya sederhana. Ini kan salah satu pegawai di dalam bank tersebut. Dengan sudah terlalu lama dia berkarya di sana, ya untuk bank sebagai tadi salah satu petinggi level bawah seperti itu. Sampai kurang lebih 28 tahun dia bekerja. Nah ini kan orang pasti menuju kata pensiun itu. Tapi kan ada pada pikiran kita tuh, ya di sebelah pikiran yang jernih itu
untuk bisa menduga bahwa banyak sekali cara-cara yang masih bisa dipraktekkan di negeri ini. Sekalipun tadi undang-undang berlapis untuk melindungi hak buruh itu. Lalu kemudian ini digunakan cara untuk bisa mengeluarkan orang atau mengundurkan diri. Apa caranya? Nah, dia mencari persoalan yang tidak ada persoalannya. Dia mengumpulkan bukti yang bukan kewenangannya. Dia mensangkakan atau menduga karyawannya itu, pegawainya itu yang tidak dia lakukan. Lalu bukti itu disimpulkan sepihak oleh mereka, lalu itu dasarnya untuk memperselisihkan. Karena ini cara bukan hanya sekali di negeri ini. Nah, kalau cara kejahatan itu dilakukan, itu kan melawan hukum. Nah, buat apa hukum itu diciptakan? Bertumpuk-tumpuk menghabiskan uang APBN kita. Lalu kemana pemerintah? Nah, tentu di situ kan ada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu. Seharusnya kelahiran dinas itu berawal dari banyaknya kelahiran buruh. Karena itu dasar lahirnya dinas tuh, Dinas Tenaga Kerja. Tapi bukan justru melindungi buruh, malah melihat kacamata yang tajam hanya pada kepentingan perusahaan. Ya, karena dalam undang-undang selalu mengatakan begini, status karyawan itu tidak bisa dikatakan putus apabila belum ada putusan pengadilan yang sifatnya yuridiksi, final and binding. Artinya di situ. Makanya saya bilang tadi itu putusan sepihak. Jadi belum ada, makanya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kewajiban perusahaan tetap membayar upah. Dan seharusnya tetap juga dia dipersilakan untuk bekerja dan tidak boleh dilepas jabatannya. Tapi apa yang dilakukan oleh bank tersebut? Belum apa-apa dia sudah cabut jabatannya. Belum apa-apa dia juga sudah mengeluarkan surat yang kira-kira redaksinya, kamu kan sudah salah, kalau boleh undurin diri. Ini surat apa? Ya, saya punya datanya itu, surat resmi mereka. Nah, ini acuan apa? Acuan dari mana ini? Ini cara hukum atau cara kebijakan yang dilahirkan oleh pikiran mereka. Nah, itu yang saya ingin katakan sebenarnya. Setiap manusia, setiap kita, ya kan kita ini kan rakyat harus taat hukum tuh. Kita harus menyadarkan semua pihak untuk taat pada peraturan. Nah, kalau kita menyadari, ya ini saran saya kepada pihak lawan saya ya, sadar bahwa Anda itu sudah melampaui batas dan melampaui kewenangannya untuk lari daripada rel-rel hukum yang sudah ditentukan. Lalu kemudian, apa yang membuat keyakinan saya? Kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Walaupun seringkali disalahkan dengan cara-cara, sifat-sifat, ya, instrumen-instrumen yang dibuat seolah-olah ada kebenarannya. Saya tetap yakin bahwa kejahatan itu tetap, ya, di tempatnya adalah kegelapan. Ya, jadi ada pesan moral bagi saya, ya. Jika kita membiarkan, ya, cara-cara yang tidak sesuai dengan rel undang-undang dilakukan oleh badan hukum atau kekuasaan, sehingga mengakibatkan, ya, kehancuran moral, kehancuran mata pencaharian, kehancuran nama dan marwah, martabat, wibawa dan kehormatan orang lain. Ini kan bahaya kalau diteruskan di negeri ini. Justru akan menimbulkan
kejatuhan korban-korban yang lain. Kalau ini berhasil dilakukan, maka besok siapa yang menjamin itu diterapkan terus-menerus. Bahkan saya gali dari klien saya, rupanya ini prakteknya sudah lama dan banyak korbannya. Baru klien saya melawan. Pertanyaan saya, mana pemerintah yang harus bertanggung jawab tadi? Mana negara yang menjamin kehidupan yang layak? Gitu? Keadilan, kehormatan, menjaga semua kehormatan orang lain sebagai warga negara ini. Untuk apa? Ya, mana? Kan pemerintah nggak hadir tuh. Malah pemerintah digunakan seperti saya bilang tadi. Nah, kita harus berani mengatakan apa adanya itu loh. Ya. Jadi harusnya kami yang melakukan perjuangan-perjuangan seperti ini harusnya diberikan ruang. Ya, diberikan support. Dikasih semangat oleh negara itu. Karena konstitusi selalu berjanji untuk itu semua. Walaupun prakteknya belum pernah hadir. Kan tidak satu hari ini, bukan perkara kasus ini saja yang kita bicarakan soal buruh ini yang ditindas. Secara statistik, buruh selalu ada pada wilayah yang kalah itu. Banyak faktor. Ketidaktahuan, ketidakkomitmenan kita, ya, balance-nya kita dalam penegakannya, dan pemerintah tidak hadir di tengah. Ini kan akhirnya akibatnya apa? Banyak buruh. Akhirnya yang repot pemerintah juga. Mana? Kan negara menjamin kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak, upah yang layak, pendidikan yang layak. Nah, buruh mengerti apa? Sampai hari ini, hak-hak dia. Dia diperlakukan seperti binatang. Diambil hak ruang privasinya saja, privatnya saja, dia harus gemetar tuh. Ketika datang ke Dinas Ketenagakerjaan, begitu dia tanya, apa sih salah saya, Bu? Udah ikutin aja. Apa ini? Di mana ruang daripada amanat tadi, undang-undang tadi? Dan setiap undang-undang selalu mengucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa loh. Maka nilai keluhuran itu harus dijaga. Marwahnya harus dijaga. Nah, makanya saya bilang tadi sekali lagi, hukum itu adalah alat untuk memuliakan manusia, bukan untuk mencederai manusia. Makanya terlebih dahulu kita didik diri kita untuk supaya sedikit memuliakan diri dulu sebelum melakukan hal-hal yang lain. Kan itu tuh sebenarnya. Justru klien saya, ya, sampai saat ini masih mempertanyakan, apa alasannya saya tiba-tiba disergap, dirampas, menekan, mengintimidasi, memeriksa seluruh barang yang sifatnya privasi. Ruang privat dia dipaksa itu, dirampas seperti itu. Nah ini kan sudah diatur dalam undang-undang. Dalam hukum acara pidana kita juga harusnya siapa yang melakukan itu kan harus pihak tertentu gitu loh. Tiba-tiba dia melakukan melampaui batas, ya, seolah-olah mereka penyidik. Lalu kemudian di konferensi ILO HAM itu juga, di konferensi HAM di dunia itu juga, itu kan dilindungi hak privat orang tuh. Nah ini kan pelanggaran HAM jadinya juga. Nah maka saya bilang, ini kan satu kekuasaan yang absolut. Cara untuk mengeluarkan orang, itu dugaan saya itu, tanpa harus menjalani daripada perintah undang-undang. Berarti ini kan salah satu, ya, cara mereka untuk menabrak daripada marwahnya undang-undang itu sendiri. Yang didapatkan hanya dalil pembenaran aja. Dalil mereka bahwa
tadi sudah diperiksa, kami menemukan. Nah, ini kan cara berpikir orang yang tidak paham hukum tuh. Kan beda orang selaku penyidik yang disekolahkan. Ya, dia punya SOP. Dia punya petunjuk. Sebagaimana tadi instrumen KUHP tadi di pasal 184 tadi, bahwa orang yang melakukan penyelidikan dan penyidikan itu tentu dia punya step by step tuh. Dia punya dasar yang kuat untuk menyangkakan orang. Tapi ini apa? Tiba-tiba langsung disimpulkan bahwa kamu bersalah. Ini alasannya. Dasarnya nggak ada. Nggak ada. Apa alasannya? Ya alasannya dia sudah melakukan kerugian terhadap perusahaan. Apa yang dirugikan? Dalil sepihak mereka itu juga belum ada tertulisnya. Ya, entah sengaja tidak mau ditulis atau memang tidak berani menulis. Cuma dalil lisan pada saat pemeriksaan sepihak itu dia mengatakan bahwa klien saya ini telah diduga keras menerima uang 2.100.000 dari vendor. Nah, vendor siapa? Apa hubungan hukum klien saya dengan vendor? Apakah klien saya yang mengatakan yes or not kepada vendor itu? Kan tidak ada hubungan hukumnya. Lalu begitu uang itu dicari, kemana alirannya, siapa yang memberikan, tidak juga ditemukan. Sebagai mediator, dia tidak mampu secara maksimal menunjukkan keahliannya sebagai mediator yang baik. Makanya saya tadi pagi, saya sampai menegur mediator, salah satu mediatornya. Kenapa Anda tidak menggunakan keahlian Anda sebagai mediator yang baik? Sebagaimana SK yang diberikan oleh Wali Kota Lombok Barat. Mediator itu tidak hanya menerima surat yang sifatnya tidak ada sebab akibat. Harus dia gali rohnya itu. Apakah surat ini didapatkan hasil kejahatan, hasil penekanan, hasil intimidasi, atau apa? Kok tiba-tiba permohonan dari perusahaan untuk tripartitkan, langsung main terima, langsung diproses, dijalankan. Itu yang saya tadi pagi saya bilang, hentikan semua ini. Ini adalah produk kejahatan, melawan undang-undang. Ya nggak ada resiko sebenarnya, tapi mereka kan, apakah mereka masih berani melanjutkan untuk menuju anjuran, lalu kemudian anjuran itu dipakai sebagai dasar untuk diperselisihkan di pengadilan hubungan industrial atau tidak? Itu terserah mereka. Tapi ingat, barang kejahatan tidak bisa dipakai dalam ruang ya pembuktian di ranah hukum manapun. Saya harus berani mengatakan itu. Karena tadi, apa kewenangan mereka memeriksa? Hukum mana yang melekatkan mereka untuk melakukan itu? Itu pertanyaan saya. Ya, siapa mereka? Penegak hukum? Penyidik? Siapa yang menunjuk mereka? Nah, maka hasil daripada yang dihasilkan oleh mereka tadi, itu kan produk kejahatan jadinya. Atau dengan kata agama itu kan produk haram itu. Makanya saya bilang tadi, orang kan tidak bisa berhubungan dengan orang lain tanpa dasar hukum yang jelas tuh. Tanpa ikatan hukum yang kuat. Tanpa lindungan hukum yang kuat. Lah kalau orang tidur dengan orang lain tanpa ada hubungan hukum, melahirkan anak, itu namanya anak haram tuh. Ya sama tuh kalau saya lakukan ke situ. Lalu anak haram itu kita pakaikan mahkota di ruang hukum yang lain untuk dijadikan satu pertengkaran hukum secara luas ya pada meja yang mulia. Kan begitu nanti jadinya. Ya, jadi tidak lagi mulia jadinya. Kalau barang haram itu dijadikan produk dasar hukum untuk diperselisihkan. Anda itu sudah melampaui batas dan melampaui kewenangannya. Saya kan cuma minta udah jelaskan salah apa. Tapi dari pertama Bupati itu hanya untuk bicarakan pesangon gitu loh. Sementara tidak pernah menjelaskan salah apa gitu loh.